Halo YouTube, ini adalah Samsung Galaxy S9 yang telah disuntik obat gemuk sehingga badannya menjadi lebih besar dan jadilah ia Samsung Galaxy S9 yang pakai Plus atau S9 Plus. Samsung Galaxy S9 Plus adalah salah satu HP terbaik yang pernah diciptakan oleh Samsung yang mulai dijual kepada penduduk bumi pada tahun 2018 yang lalu seharga 14 jutaan. Dan sekarang di tahun 2021, harga bekasnya sudah menjadi lebih kantongable. Seperti unit yang kami punya ini, kami beli cuma seharga 3 juta rupiah dengan RAM 6 GB dan internal memori 128 GB. By the way, meskipun harganya sudah lebih manusiawi dibandingkan dengan ketika pertama kali rilis, tapi apakah cukup worth it mengeluarkan uang sebesar 3 juta rupiah di tahun 2021 untuk membeli sebuah limbah elektronik dari Korea Selatan yang usianya sudah tidak muda lagi ini? Jika Anda penasaran, simak terus video ini sampai tuntas dan jangan lupa subscribe Sobat Gadget agar kami bahagia. Setelah sekitar seminggu kami pakai Samsung Galaxy S9 Plus ini di tahun 2021, overall ini tidak terlalu mengecewakan. Meskipun umurnya sudah cukup tua, tapi menurut kami ini tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Karena ini adalah seekor HP flagship yang dulu harganya tidaklah murah, yang tentu saja diciptakan untuk pemakaian dalam jangka waktu yang seharusnya bisa lebih panjang dibandingkan dengan HP-HP lain yang tidak menyandang gelar seekor flagship. Dari sisi desain, meskipun ini sudah cukup ketinggalan dibandingkan dengan HP-HP zaman now, tapi menurut kami ini oke-oke saja. Build quality Samsung yang tidak kaleng-kaleng berpadu dengan frame metal dan material kacanya membuat desain jadulnya bisa sedikit dilupakan. Meskipun HP ini memiliki layar besar berukuran 6,2 inci, tapi berkat Infinity Display dan sisi layarnya yang melengkung membuatnya tetap enak digenggam dan gampang dikantongin. Salah satu yang kami sangat suka dari Samsung Galaxy S9 Plus ini adalah karena HP ini belum mengenal model layar Infinity O seperti HP-HP Samsung zaman now, sehingga di bagian atas layarnya masih ada cukup ruang untuk menyematkan beberapa fitur yang cukup berguna untuk meringankan sedikit beban kehidupan kita. Seperti LED notifikasi yang bisa membantu kita mengetahui ada notifikasi yang masuk, charger penuh, dan lain sebagainya tanpa harus menghidupkan layar. Meskipun fungsi ini juga bisa ditampilkan di fitur Always On Display, tapi kami lebih suka pakai lampu-lampuan seperti ini. Apalagi zaman now, sudah semakin jarang HP yang memiliki LED notifikasi. Fitur lainnya yang masih bisa disematkan di atas layar berkat adanya ruang yang cukup adalah iris scanner. Dan menurut kami ini sangat berguna apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena dengan adanya iris scanner ini, Anda tetap bisa membuka kunci layar ketika memakai masker. Yang tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh HP yang cuma pakai fitur face recognition tanpa iris scanner. Dan yang lebih kami suka lagi di Samsung Galaxy S9 Plus ini, face recognition-nya bisa bekerja sama dengan iris scanner ketika hendak membuka kunci. Ketika cahaya cukup maka face recognition-nya yang bekerja, dan ketika kurang cahaya maka iris scanner-nya lah yang bekerja. Nice. Untuk urusan performa, selama kami memakai dengan pemakaian casual tanpa bermain game, ini menurut kami bisa dikatakan masih lebih dari cukup. Chipset Exynos 9810 yang merupakan salah satu chipset terbaik besutan Samsung di tahun 2018 masih terasa cukup bertenaga menjalankan berbagai aplikasi tanpa kendala yang berarti. Dan salah satu yang paling kami suka dari Samsung Galaxy S9 Plus ini tentu saja adalah bagian layarnya. Layar besar 6,2 inci yang beresolusi Quad HD Plus dengan kerapatan 529 ppi yang berpadu dengan panel Super AMOLED HDR10 ini sungguh memanjakan mata dan terasa sangat mewah. Suatu kemewahan yang tidak akan Anda dapatkan dari HP baru zaman now di harga 3 juta rupiah. Apalagi jika Anda hobi nonton di HP, Samsung S9 Plus ini masih sangat mampu memuaskan hasrat nonton Anda dengan ukuran layarnya yang besar, resolusi yang mantul, panel Super AMOLED-nya, dan speakernya yang stereo, plus ada fitur Dolby Atmos. Nice! Salah satu fitur yang menurut kami paling berfaedah dari Samsung Galaxy A52 ini adalah HP ini bisa mendukung Anda untuk menerapkan protokol kesehatan. Maksud kami protokol kesehatan.
Sedangkan untuk sektor kameranya, Samsung Galaxy S9 Plus ini cuma dibekali dengan dua buah kamera belakang berukuran 12 megapiksel dengan super speed dual pixel OIS dan dual aperture serta satu buah kamera depan. Dan meskipun jumlah kameranya cuma sedikit dan resolusinya tergolong kecil, tapi ini adalah kamera flagship yang kualitasnya bukan kaleng-kaleng dan masih sanggup diadu dengan HP-HP zaman now. Bahkan untuk perekaman video kamera belakang mampu merekam hingga resolusi 4K di 60 frame per second. Dan kamera depannya juga sanggup merekam hingga resolusi 2K di 30 frame per second. Nice. Dan berikut ini adalah beberapa contoh hasil foto dan video Samsung Galaxy S9 Plus 2021. Ya, oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video kamera depan Samsung Galaxy S9 Plus di resolusi Full HD 30 fps. Jadi untuk kamera depannya ini mampu merekam video sampai di resolusi Quad HD ya, atau 2K di 30 fps, tapi video ini saya ambil dengan resolusi Full HD 30 frame per second. Dan ini adalah hasil perekaman video kamera belakang Samsung Galaxy S9 Plus di resolusi Full HD 30 fps. Coba kita pakai jalan seperti ini ya. Ini daun-daun. Nah, untuk kamera belakangnya Samsung Galaxy S9 Plus ini sudah mampu merekam sampai di resolusi 4K di 30 fps dan bahkan 4K di 60 fps. Kelihatannya cakep sih. Coba kita jalan lagi. So, kesimpulannya adalah dengan harga kisaran 3 juta rupiah untuk varian RAM 6GB dan internal memori 128GB, apakah Samsung Galaxy S9 Plus ini masih cukup worth it buat dimiliki di tahun 2021? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Menurut kami ini sih masih cukup worth it atau bahkan worth it sekali. Tapi belum tentu worth it buat Anda. Semua tergantung dari situasi dan kondisi Anda masing-masing. Tergantung isi kantong Anda, kebutuhan Anda, dan juga selera Anda. Jadi silahkan tanya diri Anda masing-masing, jangan tanya saya. HP ini cukup worth it buat kami karena kami suka experience-nya yang masih ada rasa-rasa flagship. Kami suka layar AMOLED-nya yang tajam, kami suka layar Edge-nya, kami suka kameranya, iris scanner-nya, lampu LED-nya, dual speaker-nya, Dolby Atmos-nya, Samsung Pass, Samsung DeX, Bixby, Panel Edge, One UI-nya, dan lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi mungkin HP ini juga tidak worth it buat Anda jika Anda banyak menghabiskan waktu di dunia yang fana ini untuk bermain game. Karena HP ini tidak terlalu mantul buat gaming. Atau Anda butuh HP yang kapasitas baterainya lebih besar dengan screen on time yang lebih panjang. Dan HP ini mungkin juga tidak worth it buat Anda jika Anda adalah pecinta Xiaomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semua yang kami sampaikan adalah opini pribadi. Kami tidak dibayar atau berafiliasi dengan pihak manapun. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas.
Tapi jika Anda tidak suka, kami persilahkan Anda untuk tetap klik tombol jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.